Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatil khamisah nuridu an nubayyina lakum an maudu tarihu kitabatul jumlah. Yes. Selamat ulang tahun. Sebelum abjad Arab. Sebelum adanya abjad Arab seperti yang kita kenal sekarang, komunikasi tertulis dalam bahasa Arab lebih bergantung pada tradisi lisan, sastra lisan, puisi, dan cerita-cerita lisan menjadi cara utama untuk menyampaikan informasi dan cerita. Bahasa Arab dalam bentuk tertulis pertama kali berkembang dari bentuk tulisan karakter berasal dari abjad Aram, abjad Nabaita, dan abjad lainnya yang digunakan di wilayah Arab pada masa pra-Islam. Abjad Arab. Abjad Arab yang digunakan saat ini berkembang pada abad keempat Masehi. Abjad ini terdiri dari 28 huruf konsonan dan tidak memiliki huruf vokal. Oleh karena itu, penggunaan tanda baca vokal atau harokat sangat penting untuk membaca dan memahami teks Arab dengan benar. Penemuan abjad Arab memungkinkan perkembangan tulisan dalam bahasa Arab. Pertumbuhan Islam. Penyebaran agama Islam pada abad ke-7 Masehi sangat mempengaruhi perkembangan tulisan bahasa Arab. Al-Quran, kitab suci Islam, ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi sumber utama pengembangan bahasa Arab yang baku. Hal ini memotivasi para cendekiawan Muslim untuk menyelidiki, mendokumentasikan, dan mengembangkan bahasa Arab dalam berbagai bidang ilmu seperti sastra, sejarah, dan sains. Yang selanjutnya yaitu era keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-13 yang dikenal sebagai era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim membuat kemajuan signifikan dalam bidang sastra, filosofi, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Mereka tidak hanya mendokumentasikan warisan pengetahuan kuno, tetapi juga membuat kontribusi besar dalam bahasa Arab. Karya-karya seperti Kitab Al-Hayawan oleh Al-Jahiz dan Kitab Al-Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun adalah contoh penting dari tulisan dalam bahasa Arab yang lahir selama periode ini. Selanjutnya yaitu pengaruh dan penyebaran. Bahasa Arab juga memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lain, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan keilmuan. Karya-karya besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat ditulis dalam bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain seperti Latin selama abad pertengahan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan modern. Dengan berjalannya waktu, bahasa Arab mengalami perkembangan modern dan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk media cetak, sastra, dan komunikasi digital. Pada zaman sekarang, bahasa Arab tetap menjadi salah satu bahasa yang penting dalam dunia Islam dan memiliki sejarah penulisan yang sangat berharga. Baik, selanjutnya ada perkembangan tulisan Arab. Asal mula tulisan Arab. Konon tulisan Arab dirintis oleh Bapak Adam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan pengajaran nama-nama sesuatu kepadanya yang dikenal dengan teori karunia yatim. Para ahli yang mengandalkan penemuan bukti-bukti fisik seperti Klasser, Necker, dan Hummel mengatakan bahwa asal-muasal tulisan Arab dari Arab Selatan, Qutbaniyah, Hadramaut, Sabah, Himyar, Ausan, Dzuraidan, dan Yaman dengan model tulisan yang disebut musnad. Tulisan bergaya musnad ini ditemukan juga di Jazirah Delius, Yunani, dan Gaza, Mesir. Para ahli menganggap musnad inilah tulisan tertua di semenanjung Arabia. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa terjadi transformasi tulisan Arab dari Arab Selatan ke Arab Utara, yaitu ke kota Hirah, kota yang terletak antara Negev dan Kufah, bekas ibu kota kerajaan Lakmiyin, dan Ambar, salah satu kota di Irak. Pada masa kekuasaan dinasti Munzir, disinilah tulisan Arab mendapat formula baru garapan Bashar bin Abdul Malik
yang dikenal dengan Al-Kindi. Formula ini pun masih mengalami penyempurnaan sehingga terbentuk formula yang lebih mapan. Pada masa-masa awal Islam, tulisan yang dipergunakan adalah model kofi yang bersih dari berbagai macam tanda, baik tanda baca syakal atau harokat maupun tanda pembeda diakritial mark. Mahmud Faraj Abdul Khofid dalam Min Asrori Al-Kitabah Al-Arabiyah menulis bahwa pada zaman itu tulisan Arab mempunyai abjad yang hanya terdiri dari 17 huruf. Abjad bahasa-bahasa di dunia pada umumnya berkisar ada antara 24 hingga 36 huruf yang semuanya berupa konsonan. Dengan lambang yang sangat terbatas tersebut tampak bahwa tulisan Arab tidak memiliki tanda baca, tanda vokal, dan tanda pembeda. Seperti pembeda antara lambang untuk bunyi B, S, Y, dan N. Dalam kondisi yang demikian, orang Arab pun mampu berkomunikasi dan memahami bahasa tulisan mereka dengan baik tanpa menimbulkan kesalahan. Lambang-lambang bunyi di atas dalam perkembangan selanjutnya disebut huruf muhmalah. Bagi bangsa Arab, membaca rangkaian tertentu dari lambang bunyi muhmalah ini tidak menemui kesulitan meskipun rangkaian itu mengandung kemungkinan bacaan. Dengan demikian dapat diduga bahwa suatu rangkaian lambang baru dapat dibaca dengan benar jika berkaitan dengan rangkaian lambang bunyi yang lain dalam satu kalimat. Karena itulah bahasa Arab khususnya pada zaman Zahiliyah dapat dikatakan sebagai bahasa konteks. Dugaan ini pun masih terasa sampai sekarang. Ketika tulisan Arab telah mengenal diakritik, kalau dahulu konteks menentukan bunyi dari rangkaian lambang bunyi, tetapi kini konteks menentukan arti dari rangkaian lambang bunyi kata dalam suatu kalimat, karena kata-kata dalam bahasa Arab umumnya memiliki arti lebih dari satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi. Istilah kaligrafi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kaligrafia atau kaligrafos. Kata kaligrafi berasal dari kalos yang berarti indah dan grapo yang artinya tulisan. Sehingga kata kaligrafi mempunyai dua unsur yaitu tulisan atau aksara dan keindahan atau nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khot, yaitu dasar garis, coretan tangan, atau tulisan pena. Dengan demikian, khot atau kaligrafi adalah tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Berikut ini adalah jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi menurut Sirajuddin. Kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, sulus. Tulisan sulus merupakan tulisan yang sangat tua yang populer pada dekade awal periode dinasti Abbasiyah pada akhir abad ke-8 Masehi. Tulisan kaligrafi gaya sulus sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karena keindahan dan keluasannya ini, gaya sulus banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi interior. Selanjutnya adalah jenis naskhi. Kaligrafi gaya naskhi paling sering dipakai umat Islam, baik untuk menulis naskah keagamaan maupun tulisan sehari-hari. Gaya naskhi termasuk gaya penulisan kaligrafi tertua sejak kaidah penulisannya dirumuskan secara sistematis oleh Ibnu Muqlah pada abad ke-10. Gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai sekarang. Karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan, sehingga mudah ditulis dan dibaca. Untuk selanjutnya, jenis kufi. Gaya penulisan kaligrafi ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Karena itu, gaya kufi ini adalah model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi. Gaya ini pertama kali berkembang di kota Kufah, Irak, yang merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam sejak abad ke-7 Masehi. Khot kufi mempunyai ciri istimewa dan berbeda dengan khot lain.
Khot kupi mudah dikenal, sifatnya yang bersudut-sudut atau bersegi, mempunyai ukuran yang seimbang dan spesifik. Khot ini nampak lebih kokoh dan ringkas. Sapuan garis vertikalnya pendek, manakala sapuan garis horizontal memanjang dalam ukuran yang sama lebar. Maka ini akan menyebabkan tulisan khot kupi kelihatan berbentuk segi 4 panjang. Hal yang penting dalam menulis khot ini ialah menekankan bahwa khot kupi dari jenis tulisan yang bersiku-siku. Selanjutnya ada jenis riq'ah. Kaligrafi gaya riq'ah merupakan hasil pengembangan kaligrafi gaya naskhi dan tulus. Riq'ah dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah. Lazim pula digunakan untuk tulisan tangan biasa atau untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter hurufnya sangat sederhana, tanpa harokat, sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Khot ini digunakan sebagai tulisan harian di sekolah, kantor, untuk berbagai kebutuhan, urusan bisnis, dan rumah tangga. Untuk selanjutnya, ada jenis ijazah atau raihani. Tulisan ini diciptakan pertama kali oleh Ibnu Al-Bawwab sebagai pecahan yang dikembangkan dari asalnya, yaitu naskhi, tulus, dan muhaqqaq. Perbedaan khot raihani dengan sulusi terletak pada pukulan garis yang lurus dan tajam mulus. Adapun corak yang membedakan dengan muhaqqaq adalah bentuk poros atau pusat lekukan yang tak pernah tersumbat. Gaya ini lazim digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Karakter hurufnya seperti sulus tetapi lebih sederhana, sedikit hiasan tambahan, dan tidak lazim ditulis secara bertumpuk atau murakkab. Selanjutnya ada jenis khot diwani. Gaya kaligrafi diwani dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Dib, kemudian disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Gaya ini digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak berharokat. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang kadang-kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Model kaligrafi diwani banyak digunakan untuk ornamen arsitektur dan sampul buku. Selanjutnya ada jenis diwani jali. Gaya diwani jali merupakan pengembangan gaya diwani. Gaya penulisan kaligrafi ini diperkenalkan oleh Hafiz Usman, seorang kaligrafer terkemuka Daulah Utsmani di Turki. Anatomi huruf diwani jali pada dasarnya mirip diwani, namun jauh lebih ornamental, padat, dan terkadang bertumpuk-tumpuk. Berbeda dengan diwani yang tidak berharokat, diwani jali sebaliknya sangat melimpah. Harokat yang melimpah ini lebih ditujukan untuk keperluan dekoratif dan tidak seluruhnya berfungsi sebagai tanda baca. Karenanya, gaya ini sulit dibaca secara selintas. Biasanya, model ini digunakan untuk aplikasi yang tidak fungsional, seperti dekorasi interior masjid atau benda hias. Selanjutnya, ada gaya Parisi. Kaligrafi gaya Parisi dikembangkan oleh orang Persia dan menjadi huruf resmi bangsa ini sejak masa dinasti Safawi sampai sekarang. Kaligrafi Parisi sangat mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisnya ditentukan oleh kelincahannya mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Gaya Parisi memiliki kecenderungan kemiringan huruf ke kanan yang tidak terjadi pada khot jenis yang lainnya, dan ditulis tanpa harokat ataupun hiasan. Khot ini sampai sekarang masih tetap dipakai oleh orang-orang Iran, Pakistan, baik formal maupun non-formal. Syukran, hada minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.